Terima kasih Tuhan pagi hari yang indah. Terima kasih untuk satu kembali Tuhan kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami. Tuhan, tidak kebetulan bahwa hari ini adalah hari terakhir dalam tahun 2023. Kami belajar memberikan yang terbaik Tuhan di hari ini. Kami Tuhan Yesus sekumpulan anak-anak Bapa merayakan Sabat Tuhan di tempat ini, di mana kami mengambil waktu bersama dengan umat Tuhan yang lain memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Kami memanggil semua bala tentara surgawi, para malaikat untuk datang bersama-sama dengan kami menyembah Tuhan yang besar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tegak berdiri di tempat ini. Kami para pelayan Tuhan mengambil bagian dalam setiap apapun waktu yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, semua Bapak yang mengambil bagian Engkau perhitungkan bagi kami. Namun sebelumnya Bapak, anugerah-Mu, karunia-Mu, pengurapan yang turun dari surga melingkupi kehidupan kami. Sehingga apapun yang keluar dari kehidupan kami adalah bau harum Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami semua hamba-hamba-Mu tegak berdiri di tempat ini dengan otoritas kuasa nama Yesus. Kami percaya Tuhan, apapun yang keluar dari mimbar ini adalah tentang Engkau saja. Semua kebenaran, semua karunia, semuanya hanya untuk nama Yesus saja. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji-Mu. Jemaat BCC di tempat ini Bapak memberikan waktu yang terbaik. Roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan, kami taruh di tangan Tuhan yang penuh kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, mendem di sini. Siapa nak bunyi ya? Mulai justru jam 11. Ya, itu apa? Lagu apa? Hah?
Tuhan kembali datang hadirat Tuhan dengan ucapan terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh tiba di hari terakhir tahun 2023. Kami percaya Tuhan, ini bukan karena kuat kami, tapi karena anugerah dan kasih Tuhan. Kami sudah dipimpin, dibimbing, diajari, dilindungi dan diberkati sepanjang tahun. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua itu. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama bersekutu dengan Engkau untuk memuji dan membesarkan nama. Kami percaya Engkau telah hadir Tuhan bersama-sama dengan malaikat-malaikat Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan ada, semua apapun yang tidak berasal daripada Tuhan, spirit-spirit apapun, semuanya Tuhan sudah disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, dengan membawa segala kondisi dan keadaan kami. Kami percaya Tuhan, lewat ibadah ini kami boleh dikuatkan, kami boleh dimerdekakan dalam nama Tuhan Yesus. Jamah kami satu persatu Tuhan, dari yang termuda sampai yang tertua, tidak ada yang terlewatkan. Kami menyiapkan waktu kami yang terbaik untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan, Kau yang bertahta di atas pujian kami, dan Kau yang menguasai tempat ini Tuhan. Dan setiap telinga yang mendengar, Kau berikan hikmat agar kebenaran firman-Mu Tuhan boleh tertanam, akan bertumbuh dan berbuah manis untuk kehidupan kami. Tuhan, mari Tuhan, bersama-sama dengan Engkau kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami habiskan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa seberapa jam lagi ya kita akan meninggalkan tahun 2023. Saya minta untuk kita mengoreksi diri kita. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita kalau ada sebagaimana hari ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai pujian kita, saya minta untuk bersalaman satu sama lain. Sapa dalam kasih Tuhan, kasih kemurahan Tuhan kita boleh ada di penghujung tahun, dan Tuhan Yesus menolong kita dalam nama Tuhan Yesus. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk pujian.
kesaksian dari Bapak Stanley. Puji Tuhan, selamat siang. Perkenalkan diri dulu. Nama saya Stanley, saya terminal Timba. Kerjaan saya ada belajar, udah gitu ya apa aja saya kerjain. Saya mau menceritakan di mana Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan saya dan keluarga. Padahal saya ini pemalu, cuman ada kerinduan untuk bersaksi. Ada kerinduan untuk bersaksi. Selama ini saya belum pernah bersaksi di atas mimbar baru kali ini. Berapa waktu lalu saya diteleponin sama Linda, langsung bilang, Stanley, kamu bersaksi ya, karena kamu sudah sembuh. Saya bilang, oh, dalam hati saya itu kerinduan saya. Cuman saya nggak ngomong ke Linda, saya bilang, oh, saya langsung iya aja. Cuman saya bilang, iya Linda, nanti tunggu saya bawa dalam doa dulu. Setelah saya berdoa, saya ada keberanian sampai saat ini. Saya mau menceritakan bagaimana Tuhan sangat baik, amat baik dalam kehidupan kami keluarga, terutama pribadi, dengan banyak rintangan, banyak masalah, tapi saya mengandalkan Tuhan selalu. Sebenarnya mau cerita tentang kebaikan Tuhan sangat banyak, mulai dari waktu COVID, saya tutup usaha dari 1 tahun 11 bulan. Saya sampai jual mobil, udah gitu anak masuk kuliah, tidak ada pemasukan sama sekali. Tapi akhirnya semua bisa terlalui. Saya karena Tuhan Yesus sangat baik. Di tengah-tengahnya kesulitan, tengah-tengahnya kesusahan, kita nggak bisa apa-apa, saya selalu bersujud, saya selalu berdoa. Tapi ada aja jalan, ada aja berkat yang masuk melalui teman, melalui sampai istri saya sampai jual-jual kue. Tapi yang puji Tuhan, semua bisa terlalui. Ada satu saat waktu COVID ini, saya mau menceritakan ya dua kesaksian aja yang sangat luar biasa. Waktu COVID kita itu, waktu anak masuk kuliah, untung dikasih kompensasi dari kampus untuk bayar 2 kali. Sebelum mobil yang saya bayar, pas mau bayar 2 kali, Tuhan saya duit dari mana ya? Untuk anak saya bekerja itu untuk bayar lunasan dengan pas COVID. Saya berdoa, sudah saya percaya. Karena kalau Tuhan yang dulu pernah tolong saya, pasti saat ini Tuhan juga bisa tolong saya. Saya berdoa. Mau bikin apa? Nggak bisa sama sekali karena semua bridal saya ada yang udah DP semua segala macam, nggak jadi nikah, kembaliin uang. Jadi kita nggak bisa proses. Udah gitu saya berdoa. Satu minggu yang saya bawa dalam doa puasa, 1 minggu saya lagi tidur, bunyi handphone saya, mobile banking. Saya lihat, kok ada uang masuk. Saya nggak tahu dari mana itu uang. Saya ceritakan sama istri saya, ini uang dari mana? Kok saya nggak ada transaksi, nggak ada apa. Saya cek, saya telepon kiri, saya telepon kanan, ini uang dari mana? Tapi
Semua bilang nggak ada yang kirim. Saya sampai ke bank. Di bank itu di situ non-name. Tapi saya bilang, istri saya bilang jangan dipakai dulu. Takut ada orang punya terus salah transfer. Kita tunggu 1 minggu. Saya tunggu 1 minggu. Nggak ada yang nelpon, nggak ada yang itu. Saya tunggu 2 minggu lagi, nggak ada yang nelpon. Saya bilang, mana apakah ini jawaban Tuhan? Udah gitu, pas 3 minggu saya nggak pakai, saya bilang ini jawaban Tuhan buat kita, baru saya pakai. Itu pas sekali dengan uang yang saya butuhkan. Sampai saat ini saya nggak tahu itu uang dari mana. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Apa yang kita tidak pikirkan, itu yang Tuhan buat kita. Asal kita tetap berpegang sama Dia, kita selalu andalkan Dia, pasti Tuhan selalu menyertai. Apapun itu saya yakin. Terakhir ini saya diizinkan Tuhan juga, saya tidak sakit, buat ginjal. Saya satu hari saya nggak bisa bergerak sama sekali, tidak bisa bergerak ke kiri ke kanan, tidur nggak bisa, duduk nggak bisa, semua nggak bisa, semua sakit, nggak bisa sama sekali. Saya ke UGD, dokter si obat penahan sakit, udah enakan, infus pun 3 hari berturut-turut begitu. Terus pas 3 hari dokter pikir cuma jadi udah sembuh. 3 hari berturut-turut balik lagi, tiap kali balik 3 juta. Terakhir kali langsung CT scan, ternyata ada batu di saluran kencing, dan dokter bilang itu masih jauh, jadi harus dioperasi. Saya bilang, karena dokter bilang masih jauh, takut dia menghalangi saluran ginjal, jadi saya langsung ngomong sama dokter untuk operasi. Dokter udah semuanya dikasih harganya berapa itu, saya ingat itu hari Sabtu, karena hari Sabtu nggak boleh ambil tindakan dan kita berjanji hari Senin. Hari Senin udah gitu harus operasi. Hari Minggunya tetap saya minum obat untuk penahan sakit. Penahan sakit itu udah kayak ini udah ada heroin dikit, ya dok, biar sakitnya nggak hilang dikit. Tapi kalau udah obatnya udah selesai, sakit lagi. Tapi hari Minggu saya tetap ke gereja, saya minum obat, saya ke gereja. Udah gitu saya berdoa di gereja, saya bilang, Tuhan, kalau yang dulu Tuhan tolong saya yakin dan percaya saat ini saya bisa Tuhan tolong. Saya yakin bisa Tuhan tolong. Tuhan keluarkan batu di dalam saluran kencing ini. Saya percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Bertahun-tahun saya hidup di Jakarta hanya kemurahan Tuhan. Yang dulu Tuhan tolong, saya yakin dan percaya Tuhan masih tolong saya saat ini. Saya pulang gereja. Di rumah, saya duduk, obatnya udah rasa sakit lagi, tapi saya rasa kencing. Suara, benar-benar suara, ambil kampungan, kencing kamu. Terus kencing, saya ambil gelas aqua, saya kencing Pak. Jatuh batunya, saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya teriak di kamar mandi sampai istri saya bilang, kenapa? Saya bilang, batunya keluar. Saya bilang, aduh batunya keluar, dia seperti jagung, setengah dari jagungnya. Itu lumayan besar ya, tapi itu batu sangat keras sekali, keras banget. Sampai hari Senin dokter hampir telepon, pastinya gimana jadi? Saya bilang, dok itu udah keluar batunya. Selalu puji Tuhan. Jadi ya saya menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan yang saya nggak bisa balas, tapi kebaikan Tuhan dari tahun demi tahun sampai saat ini yang saya rasakan. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat.
Tapi kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu bersandar kepada Tuhan, saya yakin, saya percaya Dia tidak sedetik pun Dia tidak akan meninggalkan kita. Sebenarnya banyak sekali mujizat yang Tuhan berikan sama saya dan keluarga saya. Tapi baru kali ini saya mau bersaksi, karena bukan kebetulan Linda langsung tembak, kamu harus bawa kesaksian. Dia sebelah, oh iya. Tapi ya itu semua ada jalan Tuhan, ada waktunya. Sebelumnya saya takut, saya grogi untuk bersaksi depan mimbar begini. Itu adalah teman saya, dia nggak pernah juga lihat saya mau bersaksi, dia nggak percaya juga kalau dia tahu saya malu untuk ngomong. Tapi ya puji Tuhan, sampai tahun akhir ini, hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan, kesusahan, kesulitan, semua Tuhan, semua bisa saya lalui hanya kemurahan Tuhan. Terima kasih. Happy Day Valentine ya. Terima kasih Bapak Stanley, kesaksian yang sangat memberkati. Ada lagi yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan? Sebentar lagi akan pindah tahun. Saya percaya pasti kesaksiannya banyak ya. Sepanjang 1 tahun pasti ada yang merasakan pertolongan dan kasih Tuhan. Kami persilakan kalau ada yang ingin bersaksi. Saksikanlah kebaikan Tuhan, saudara-saudara, untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita bersaksi, maka kita juga akan dikuatkan. Masalah, pergumulan tetap ada, tetapi kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Ada yang bersaksi atau tidak ada lagi? Ayo, Bu Teli, kesaksian tentang Tata. Ibu Teli ini ibu dari teman saya, anaknya namanya Tata. Sekarang udah ada di Amerika. Pertama-tama saya mengucap syukur ya atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada Linda, Stanley dan juga sahabatnya. Terima kasih. Saya sebenarnya nggak ada persiapan yang mau bersaksi, tapi saya mau katakan, mengucapkan firman Tuhan aja ya, di mana Matius 18 ayat 20 mengatakan di mana 2-3 orang itu berkumpul, Tuhan hadir. Jadi kalau kita ada di sekarang di tempat ini, itu karena kebaikan Tuhan ya. Dan kita jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan atas kita semua ya. Dan itu lagu yang Tuhan kasih, yang saya ciptakan oleh karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Saya menyanyikan pujian itu ya. Jadi untuk kedepannya kita lebih tekun lagi mencari Tuhan. Apa saudara mau tekun mencari Tuhan? Karena sekarang saudara sudah di dalam hadirat Tuhan. Ya, kata firman-Nya bukan kata saya. Kata firman-Nya di dalam Matius 18 ayat 20. Nanti saya akan nyanyikan sedikit. Nanti musik iringnya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di situ aku saudara percaya? Boleh dibuka Matius 18 dan 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang
jumpa saudara lain, pujian Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bu Billy, Tuhan Yesus berkati. Saya juga akan bersaksi sedikit. Terakhir saya kesaksian bulan lalu di tempat ini, itu saya masih dalam keadaan sakit saudara. Tapi saya paksakan diri saya. Saya bilang, Tuhan, saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Sekalipun saya masih datang di sini masih jalan masih belum kuat, dan setelah saya kesaksian itu saya belum melihat, belum merasakan perubahan, belum merasakan kesembuhan, belum. Itu masih proses. Tapi saya berdiri di sini, begitu saya bersaksi, itu ada kekuatan. Ada kekuatan waktu di mimbar, itu kuat. Tapi begitu saya turun, itu saya drop lagi saudara. Saya drop lagi, dan intimidasi itu ada lagi. Jadi waktu saya selesai ibadah, saya bilang sama suami, ayo Pak, ayo cepat pulang, saya nggak kuat. Sampai di rumah itu kayak serangan gitu. Jadi saya berdoa, saya bilang sama Kak Ina, Kak, ke saya kenapa Kak? Kok saya kayak cemas? Saya bilang itu, terus lambung saya udah nggak kuat juga. Saya bilang, Kak Ina bilang, doa Linda, coba doa. Akhirnya saya ambil gitar, saya menyembah, saya bilang, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya panggil nama Tuhan Yesus, saya berseru dalam nama Tuhan Yesus. Saya tagih semuanya ini, sakit, penyakit, kelemahan, intimidasi, cemas, roh takut, cabut dalam nama Yesus. Wah, saya menyembah terus. Tiba-tiba itu hilang. Dan setelah itu udah saya biasa. Setelah ada juga sih Pak Ferry datang sama Bu Sasa doakan saya, dan waktu kita doa saya merasakan ada seperti pelepasan gitu saudara, karena saya sudah tidak tahan. Saya bilang, Tuhan tolong saya Tuhan, kalau Engkau masih mau pakai hidupku, Tuhan masih punya rencana dalam hidupku, Tuhan angkat dari semuanya ini, sebab nggak enak saudara yang saya rasakan, udah nggak karu-karuan rasanya. Akhirnya waktu Pak Ferry doain itu, saya teriak gitu, seperti lepas gitu. Tapi kelepasan itu tidak sampai di situ aja. Jadi kelepasan itu terjadi ternyata setelah saya baca firman hari lepas hari, dan waktu saya menyembah, saya seperti mendengar sesuatu di dalam hati saya. Tuhan berkata, saya bilang, Tuhan tolong saya Tuhan, pulihkan saya, sembuhkan saya. Terus seperti saya dengar Tuhan bilang, anakku, kau akan pulih hari lepas hari, hari lepas hari. Berarti proses, tidak langsung. Dan ketika saya baca firman dari pagi, saya udah cepat-cepat mandi, saya bilang, saya seperti exciting, kayak gembira gitu. Saya mau baca firman, saya mau belajar seperti seorang yang sekolah gitu. Jadi saya belajar, saya tekun, terus saya baca firman, terus saya dikasih oleh ibu rohani saya ayat-ayat. Akhirnya saya baca, kayak gini ya. Akhirnya saya ngerti. Tanpa saya sadari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kok keadaan saya membaik ya? Saya nggak rasa. Akhirnya semua perasaan yang nggak enak, nggak karu-karuan, karena mungkin kalau asam lambung juga itu saudara nggak itu seperti orang kayak nggak enak gitu rasanya. Jadi tanpa saya sadari, kok saya udah sembuh ya? Saya sudah bisa pergi keluar. Saya bilang, Tuhan, saya mau normal kembali, saya mau keluar, saya mau jalan-jalan. Karena sebulan seperti saya terkurung di rumah saudara, saya di tempat tidur, saya hanya memuji, menyembah, baca firman, itu saja yang saya kerjakan tiap hari di rumah. Sampai suatu hari saya pengen keluar, ibu rohani saya bilang, kamu harus keluar, pergi ke mall sana, jalan-jalan, jangan di kamar terus. Saya bilang, saya nggak bisa Bu, saya nggak bisa, karena kalau saya takut, kalau saya di luar nanti saya cemas lagi. Dia bilang, tidak, itu bukan dari Tuhan, itu gelisah, bukan dari Tuhan, kamu harus lawan. Akhirnya saya bilang, Tuhan tolong Tuhan, saya mau keluar sama suami saya, sama anak saya ke mall.
Saya udah bawa Alkitab, saudara. Saking saya takut, Alkitab gede-gede saya bawa. Tuhan Yesus tolong saya Tuhan. Jalan sedikit saya baca lagi firman. Jalan sedikit saya baca firman. Akhirnya satu kali ada teman saya juga hamba Tuhan, dia telepon. Dia bilang gini, Linda kamu di mana? Pak Paulus, saya kenapa begini? Saya baru keluar sudah. Tidak, kamu harus lawan itu. Itu bukan dari Tuhan. Nah, sudah konfirmasi 2 orang. Akhirnya saya tangking, saya lawan. Pulang di rumah, saya pun nggak kenapa-napa ya. Berarti yang saya cemaskan, yang saya takutkan itu tidak akan terjadi. Cuman karena pikiran saya saja. Dan puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan, saudara, Tuhan kirim ada satu bapak rohani saya di Jogja. Jadi saya juga nggak nyangka tadinya saya yang akan ke sana tinggal untuk dibimbing beliau, tetapi karena ada anak saya masih kecil di sekolah, jadi saya undur. Mereka lah yang datang sekeluarga tinggal di rumah. Akhirnya saya banyak diarahkan. Dia bilang kamu sudah sembuh. Dia doa, Tuhan sudah bilang kamu sudah sembuh. Pegang itu nak, kamu sembuh. Dia bilang kesembuhan sekarang ada di tanganmu karena Tuhan sudah berjanji kau sudah disembuhkan. Jadi saudara, yang saya ingin saksikan adalah waktu saya dalam keadaan gak enak, Tuhan tetap tolong. Sempat saya tidak bisa tidur saudara, 3 kali saya gak bisa tidur karena cemas, sampai saya minum obat tidur saja gak mempan saudara. Saking cemasnya di pikiran. Saya nggak tahu apa yang saya takut sih enggak, karena saya berpikir saya punya Tuhan. Kalaupun Tuhan panggil saya selesai tugasku, enak masuk surga. Cuman nggak enak itu di bumi. Ini di bumi pasti ngerasain sakit, nggak enak, cemas. Yang saya pikirnya itu di bumi. Jadi saya pikir Tuhan, kalau Tuhan masih mau panjangkan umurku, sembuhkan saya Tuhan. Saya akan melayani Tuhan. Saya berjanji Tuhan, saya akan melayani Tuhan. Saya akan pakai hidupku untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saudara, detik-detik terakhir Tuhan tolong. Jam 5 pagi saya mengantuk. Minum obat tidur udah gak mempan. Mata saya melek begini. Tuhan tolong, bolak-balik. Akhirnya jam 5 pagi, Tuhan saya udah capek. Udah ya Tuhan, terserah Tuhan mau kasih tidur saya tidak, Tuhan juga mau kasih, tapi saya mau tidur Tuhan. Jam 5 pagi saudara saya mengantuk, saya mual. Tidur cuma 1,5 jam. Akhirnya saya bangun, terus nggak enak karena tidur 1,5 jam. Akhirnya Pak Paulus teman saya juga yang hamba Tuhan telepon, terus dia bilang cepat masuk hadirat Tuhan. Tuhan mau bicara sama kamu. Langsung saya matikan telepon, saya masuk ke dalam kamar, saya nyanyi, saya nyembah pakai gitar, saya dipenuhi hadirat Tuhan, saya nyanyi, saya nyembah, saya nangis, dan tiba-tiba saudara, saya tuh fresh sekali, segar, seperti orang yang tidur 10 jam kali, padahal saya tidur cuma 1,5 jam. Saya fresh dan saya kembali baca firman sepanjang hari, saya nggak ngantuk sampai malam, saya tidur lelap sampai pagi. Jadi yang saya ingin saksikan, dalam keadaan apapun kita, detik terakhir pasti Tuhan tolong. Kebaikan Tuhan pasti ada. Kita tidak pernah ditinggalkan saudara, tidak pernah dilepaskan. Tuhan pasti tolong. Yang Tuhan mau adalah iman. Benar, iman saya sedang dibentuk oleh Tuhan. Detik-detik terakhir pasti Tuhan tolong. Itu yang saya merasakan kesaksian Tuhan dalam hidup saya. Saudara masih mau memuji Tuhan? Saya undang kita berdiri, kita akan menyanyi, kita akan bersorak-sorak bagi kebaikan Tuhan. Aku
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dalam kehidupan kami, dan siang hari ini kami mau mengucap syukur, kami mau berikan yang terbaik dalam kehidupan kami, dan itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, Kau berkati juga jemaat-jemaat-Mu yang memberi, dan Kau berkati berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberi yang terbaik bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lagu apa? Oh, dah. Bersamaku,
Karena Tuhan anugerah-Mu senantiasa melimpah bagi setiap dari kami. Ya. Terima kasih ya Tuhan, kita siang hari ini kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan Engkau ya Tuhan. Kiranya puji-pujian kami menyenangkan hati, jadi lupa yang harus di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara ya Tuhan. Dari awal Engkau yang beracara sebebas-bebas. Mic-nya dia mesti deketin. Itu semua yang melawan setiap dari kami, Mic-nya kejauhan. mengurapi kami, urapi setiap dari kami, sehingga kami menangkap apa yang menjadi isi hati, menjadi pesan-pesan Dia. Urapi bibir mulut, hati pikiran hamba-Mu, biar hanya pesan-pesan-Mu yang hamba-Mu sampaikan. Dan Engkau saja yang satu-satunya ditinggikan dunia. Itu bungkus ya Tuhan, bagi waktu kami dan seluruh tempat ini dan kuasa-Mu dan Yesus. Dan para malaikat yang berjaga-jaga sebelum tempat ini. Tempat ini hanya dipenuhi oleh kemuliaan, oleh hadirat saja. Dan Engkau yang satu-satunya ditinggikan itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami salah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan kembali. Shalom semuanya. Shalom. Ini pertama kali saya sini. Terima kasih Pak Ferry sudah mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan di sini. Pertama-tama mungkin saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Doni Wijaya. Saya punya seorang istri, dua anak laki-laki. Mungkin saya sedikit kesaksian dulu. Saya lihat tadi banyak yang saksi menggunakan Tuhan. Jadi saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan juga dalam saya. Saya lahir bukan dari keluarga Kristen, dari keluarga penyembah berhala. Itu pun saya cari Tuhannya sekali-sekali. Tapi karena saya sekolah di sekolah Katolik, mereka setiap minggu ada acara setiap hari Jumat di kapel, jadi saya berdoa di sana. Tapi sebenarnya saya tidak benar-benar jadi seorang Katolik, dan saya ikut orang tua setahun 2 kali sembahyang dulu, dan saya karena hidupnya berkecukupan, jadi gak terlalu mikirin tentang Tuhan, hidupnya happy aja. Tapi saat saya selesai kuliah, almarhum ayah saya itu pernah ada tumor di bawah otaknya, sehingga saraf matanya tertekan, menjadikan matanya buta. Yang satu buta total, yang satu lagi 80%, jadi dia tidak bisa melihat. Dan bisnisnya banyak dikorupsiin oleh staf-stafnya. Dan saya sebagai anaknya yang membawa dia berobat ke sana kemari, dan karena dia punya Dewa Dewi, ada 12 Dewa Dewi, jadi kita minta tolong ke Dewa Dewinya untuk kesembuhan. Selama setahun setengah kita minta pertolongan mereka, tapi bukan membaik keadaannya, makin memburuk. Sampai satu malam saya diajak makan sama teman saya, dan teman saya mengundang seorang temannya. Mereka masih kuliah waktu itu. Dan temannya ini bicara saya dengan firman Tuhan. Dan setiap firman yang dia sampaikan itu menyentuh hati saya. Saya juga heran, Alkitab begitu tebal, kenapa dia bisa pilih ayat yang pas untuk saya. Saya tahu itu, dia bilang itu Roh Kudus yang bilangin ngomong ayat-ayat yang mana, dan ayatnya tentang hati saya. Selesai ketemu malam itu, besokan paginya dia telepon saya, John, Dewa Dewi lu datang loh tadi pagi jam 2. Saya bilang, ada berapa? 12. Bentuknya bagaimana? Yang berdiri yang paling depan, mukanya merah, bawa besar. Waktu itu saya tahu itu Dewa Perang, Wanpong. Disebut satu-satu. Termasuk yang
kita mereka nggak ada, dia nggak ada pakunya, cuman kita kasih minyak sama kembang dijupa itu datang juga pakai baju putih. Tapi mereka nggak berani nyerang, menampakkan diri secara roh. Bertanya, teman saya ini namanya Susi, bertanya ke Susi, kenapa ambil Doni dari kami? Oh, Doni dari Tuhan Yesus, kalian nggak boleh lagi berurusan sama dia, nggak boleh lagi ganggu dia. Selama 2 jam dia peperangan rohani sampai 4 pagi, terus mereka pergi. Jadi selama saya menyembah berhala itu saya nggak tahu bahwa patung-patung yang saya sembah itu ada isi, dan mereka hadir benar-benar. Nah, setelah itu mereka saya putuskan hubungan sama mereka. Susi kenalin ke satu pendeta yang bimbing saya terima Tuhan Yesus, dan sejak saat itu Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup saya, dan ini mohon percayaannya. Oke, mungkin singkat aja saksian saya mau membagikan firman Tuhan hari ini yang saya beri judul Perkenanan Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan berkenan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama buka ayatnya dari Mazmur 18. Mazmur 18 ayat 19. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadanya. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Jadi dari ayat ini saya akan kupas satu-satu apa aja sih yang harus kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, yang Tuhan bisa lihat kita, oh ini anakku yang berkenan di hati. Jadi kita akan lihat satu persatu. Yang ke satu, kita berjalan dalam kebenaran. Kita tahu banyak hal yang terjadi di dunia ini, tapi yang benar hanya satu, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kita lihat dari 2 Samuel 7 ayat 28. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjadikan perkara yang baik ini kepada hamba Tuhan. Jadi firman Tuhan ini adalah kebenaran yang kita bisa pegang. Contohnya, kalau kita sakit, penyakit itu adalah kenyataan kan? Karena pada kita ada yang sakit. Tapi kebenaran firman Tuhan mengatakan apa? Di 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Nah, waktu sebelum disalib, Tuhan Yesus dicambuk 39 kali dengan cambuk Romawi yang punya ekor 9. Jadi kalau kita kaliin 39 kali 9, jadi bilur-bilur di badannya itu ada 351. Dan saya percaya bahwa 351 itu adalah 351 penyakit yang ada di dunia. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya pernah ketemu sama orang yang agen asuransi. Dia menawarkan asuransi ke saya dan dia bilang begini, polis ini mengcover 300-an penyakit di dunia. Saya sampai kaget. Kok angkanya mirip ya? Dan saya
percaya bahwa seluruh penyakit di dunia ini ada 351 dan tidak ada satu penyakit pun yang tidak bisa disembuhkan oleh Gilead. Amin. Makanya Gilead itu sangat luar biasa. Lalu yang kedua, kesucian tangan. Tangan bicara apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang menjadi hasil karya kita. Karena kalau kita berbuat kejahatan, maka produknya adalah ada yang pasti yang dirugikan. Kalau kita berbuat kebaikan, pasti ada pihak-pihak yang dirugikan. Jadi pilihan ada di tangan kita, mau melakukan kejahatan atau mau melakukan kebaikan. Tuhan memberikan setiap dari kita, saya percaya, free will atau kehendak bebas untuk memilih Tuhan atau nggak memilih Tuhan. Ada di tangan kita. Sama juga kalau kita mau melakukan kejahatan atau kebaikan, switch-nya, tombolnya ada di tangan kita. Apa yang kita mau pilih? Tapi saya percaya Tuhan maunya kalau kita mau berkenan di hati Tuhan, Tuhan maunya kita melakukan kebaikan. Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada hal-hal yang menyedihkan atau membuat Tuhan sedih. Kalau kita berbuat kebaikan, pasti Tuhan senang dan bangga kepada kita. Tapi kalau kita pernah melakukan kejahatan, kita duduk di kaki Tuhan, kita ampun dan tidak mengulangi lagi. Saya percaya tangan Tuhan Yesus yang dipaku di kayu salib telah menembus segala perbuatan jahat kita. Oleh darahnya, kejahatan-kejahatan kita sudah dihapus. Bukan ditutup, tapi dihapus. Karena waktu perjanjian lama, kalau orang berbuat salah, mereka harus potong binatang, lembu, domba, sapi, untuk menutup dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Tapi darah Yesus bukan menutup, mereka menghapus. Kalau ada yang ketumpahan kopi di meja, kita pakai serbet atau tisu tutupin tumpahannya. Kopinya masih ada di bawah tisu. Tapi kalau dihapus dengan darah Yesus, dosanya tidak kelihatan lagi, hilang bersih. Jadi begitu powerfulnya darah Yesus. Lalu yang ketiga, mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kita lihat ayatnya dari Amsal 17 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, ini kita harus lebih percaya akan firman Tuhan, akan janji Tuhan, daripada apa yang dilihat mata kita. Karena di sini dibilang bahwa ada jalan yang menurut manusia kelihatannya lurus, lancar-lancar kayak jalan tol, tapi ternyata destinasinya adalah maut. Dan kita nggak tahu, sebelum kita jalanin kan kita nggak tahu ujungnya seperti apa. Nah, kita harus percaya kalau Tuhan yang pilih jalan, pasti jalan itu jalan yang baik buat kita. Amin. Mungkin jalan yang Tuhan pilih buat kita gak seperti jalan yang kita pilih. Kelihatannya mungkin gak lurus, banyak belokan. Mungkin pula habis belokan pertama udah gak kelihatan, oh ini gimana nih? Atau mungkin ketemu simpang 4. Jadi ini belum kita harus pilih ke kanan, ke kiri, atau lurus. Dan itu butuh kita untuk peka dan taat kepada Tuhan. Tuhan yang akan tunjukkan kepada kita belok ke kanan, ke kiri, atau lurus. Dan saya percaya pilihan Tuhan selalu tepat kita. Dia Tuhan yang tahu rencana hidup kita kemana. Dia Tuhan yang tahu
apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalani. Masalahnya kita mau percaya nggak, mau percaya akan jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kalau sampai kita salah jalan, saya percaya Tuhan bisa ditur atau memberikan jalan yang jalan keluar yang baru untuk kita melewati jalan yang salah. Seperti GPS kan, kalau kita pakai Google Map atau Waze, kalau kita salah belok, dia akan recalculating atau reroute ke jalan yang menuju tujuan kita. Saya percaya kalau kita salah jalan, pasti Tuhan banyak jalan-jalan yang Tuhan bisa berikan untuk kita selamat dari masalah. Tuhan kita itu Tuhan yang punya segalanya. Apapun dia bisa lakukan. Tidak ada yang mustahil bagi kita. Kita lihat dari Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sepertinya tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, dari ayat ini kita lihat, manusia kan boleh merancang apa saja. Kita mau bikin planning, mau buat ini, buat itu, buat apapun, kita boleh, karena kita diberi akal sama Tuhan. Tapi kita jangan mengandalkan kekuatan otak kita, jangan mengandalkan kehebatan kita. Di sini jelas, rancangan Tuhan itu bisa berbeda sama rancangan kita. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi kalau kita lihat satu hari kita merancang sesuatu dan itu tidak terjadi, jangan pernah kecewa. Karena kita harus percaya Tuhan sedang merancang sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita rancangkan. Dan belum tentu apa yang kita suka yang terjadi. Mungkin awalnya kita nggak suka, tapi ternyata itu Tuhan yang rancang dan kita harus jalani. Jangan pernah berhenti atau meninggalkan Tuhan kalau melihat sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Anggap itu suatu ujian. Kalau kita sekolah kan pasti waktu mau naik kelas ada ujian. Gak mungkin gak ada ujian flat terus gitu, dari SD sampai lulus gak ada ujian. Akhirnya anaknya jadi malas. Ada anak teman saya sekolahnya gitu, gak pernah ada ujian. Tapi anaknya jadi malas-malasan. Kalau ada yang harus ditarget, lama. Akhirnya begitu aja. Enggak. Kalau ada ujian, kan kita belajar, kita menghadapi soal-soal, dan kita bisa mengasah otak kita untuk cari jalan keluar. Tapi kalau nggak ada ujian, tidak baik buat kita. Juga dikatakan, jalanmu bukanlah jalanku. Jadi pada saat kita mengambil keputusan jalan yang mana, kalau sampai salah, ya berarti bukan jalan yang Tuhan inginkan. Kita harus ditur, belok, ikutin jalan yang Tuhan. Karena kalau kita paksain, kita udah tahu jalan yang butuh, akhirnya yang merugi kita, buang waktu, buang tenaga. Kalau kita nyasar, kan kita buang waktu pasti. Kita balik lagi ke persimpangan awal, itu buang tenaga juga. Kalau mobil ya buang bensin. Jadi pada saat kita sadar, oh ini ternyata jalan yang saya ambil salah. Buru-buru kita belok ikuti jalan Tuhan. Seperti tingginya langit dan dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bumi dan langit kan tinggi banget. Manusia mesti pakai Apollo baru nyampe ke bulan.
dan langit lebih tinggi lagi dari dua. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu jauh sekali dari rancangan kita atau jalan kita. Jalan Tuhan itu sangat bisa berbeda banget. Jadi kalau kita tahu begitu, satu-satunya yang harus kita lakukan adalah percaya penuh kepada Tuhan. Karena hidup kita ada di tangan Tuhan, jalan kita ada di tangan Tuhan. Saya pernah dengar seorang yang bersaksi tentang astronot yang mau landing pesawatnya itu di bulan. Dia mempunyai target ada di titik di sini. Titiknya luas banget, kilometer. Tapi waktu dia turun mendekati titik itu, pesawatnya bisa melenceng ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Mereka harus melakukan namanya course correction. Jadi jalur yang diperbaiki. Jadi dalam hidup kita, mungkin kita bisa salah keluar jalur. Tapi kita harus melakukan course correction untuk tetap balik ke jalan Tuhan atau balik ke rancangan Tuhan. Gak apa-apa keluar jalur. Gak mungkin hidup ini kan sempurna, perfect. Mungkin ada yang kita salah rancang atau salah jalan. Tapi begitu kita tahu, dulu kita melakukan course correction sehingga landingnya bisa tepat di titik yang kita mau atau yang belum mau. Oke, terus yang kita buka dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah Firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kita belajar bahwa ayat ini sangat luar biasa. Rancangan Tuhan kita nggak tahu, jauh sekali dari rancangan kita. Jalan Tuhan kita nggak tahu, jauh sekali dari jalan kita. Tapi Tuhan kasih assurance atau kepastian bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita itu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Memang pada saat kita berjalan bersama Tuhan hari demi hari, kita belajar semakin percaya sama Tuhan, semakin percaya. Dan kita harus percaya penuh bahwa Tuhan itu bukan mau kita celaka, melainkan memberikan damai sejahtera. Ada orang yang punya mindset seperti ini, kalau dia mungkin sakit, oh ini pasti Tuhan memberikan penyakit ini supaya dia bertobat atau supaya dia berbalik. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, dan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Apakah Tuhan yang sama malah memberikan penyakit supaya kita bertobat dan disembuhkan? Itu seperti kayak komputer kan ada yang lepas virus, ada antivirusnya. Saya kadang-kadang berpikir, oh ini orang yang bikin antivirus, jangan-jangan dia bikin virus juga supaya dia laku, orang-orang untuk beli antivirusnya. Tapi saya percaya bukan begitu cara. Dan penyakit bisa dengan berbagai macam sebab. Bisa juga dari dosa keturunan, bisa dari dosa orang itu, bisa dari serangan si jahat. Dan apapun itu sebabnya, saya percaya dulu Yesus sanggup menyembuhkan. Lalu yang keempat, tidak berlaku fasik atau meninggalkan Tuhan. Nah, kalau sampai
orang yang meninggalkan Tuhan Yesus, saya sangat kasihan karena dia telah meninggalkan keselamatan dia. Dia telah membuang KTP surga yang Tuhan sudah berikan secara gratis. Ada yang sudah terima KTP surga di sini? Ada yang angkat tangan? Yang udah terima bisa angkat tangan? Buat belum semua juga? Oke. Gak apa-apa, yang penting jujur. Saya memang Tuhan percayakan juga di pelayanan sekolah-sekolah. Jadi hari Jumat yang Muslim sholat Jumat, yang Kristen Katolik kadang-kadang ada agama lain juga ikut persekutuan sama. Dan mereka waktu saya tanya, mereka lahir secara Kristen. Waktu saya tanya, siapa yang berdoa setiap hari? Yang angkat tangan 50%. Siapa yang baca Alkitab setiap hari? Yang angkat tangan 30%. Siapa yang percaya kalau meninggal masuk surga? Yang angkat tangan cuma 2%. Dari semua sekolah yang kunjungi, rata-rata persentase begitu. Jadi mereka boleh lahir di keluarga Kristen, tapi mereka nggak tahu keselamatan itu. Baca Alkitab juga kalau ingat ya seminggu sekali lah ke gereja baru baca. Padahal firman Tuhan ini adalah buku manual buat setiap manusia. Tuhan mengirimkan kita ke bumi kan pasti ada maksudnya. Dan Tuhan memberikan jalan balik ke surga. Ada semua di dalam firman-Nya. Firman-Nya ini sangat luar biasa. Dari 66 kitab, semuanya berhubungan. Dari beberapa nabi Tuhan yang nulis. Jadi nabi-nabi Tuhan hanya nulis, dipakai Tuhan, nulis nyatet saja. Tapi ilhamnya dari Roh Kudus. Karena di kitab Yesaya, coba kita ke sana sebentar. Yesaya 40 ayat 22, Yesaya 40 ayat 22. Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang bertata di atas bulatan bumi. Ini kitab Yesaya ditulis 2700 tahun yang lalu. Belum ada pesawat, belum ada Apollo. Jadi manusia nggak tahu melihat dari bulan atau melihat dari ruang angkasa bumi itu bulat. Bagaimana si Nabi Yesaya bisa tahu bumi itu bulat? Mereka kan pikir manusia zaman itu pikir bumi itu segi 4, ada segi 3, ada bentuknya. Jarang yang bulat. Dan di kitab Ayub juga ditulis, the earth is hang on nothing. Dalam terjemahan Inggrisnya lebih tepat. Dalam bahasa Indonesia dalam keadaan apa? Tapi hangs on nothing berarti nggak ada penyangganya, nggak ada gantungannya, nggak ada penyangganya. Jadi stand alone bumi. Nah, bagaimana Ayub yang lebih tua lagi 5.000 tahun yang lalu kitab Ayub ditulis? Bagaimana dia bisa tahu? Jadi kalau kita baca ayat-ayat itu kita tahu bahwa mereka hanya juru-juri saja, tapi Tuhan yang memberikan ide-ide itu. Dan kalau kita jarang baca firman Tuhan, yang rugi kita. Karena Tuhan bilang, engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran ini Tuhan sudah tulis dari ribuan tahun yang lalu, 3.500 tahun yang lalu. Musa mulai menulis kitab Kejadian. Jadi kebenaran ini sudah Tuhan berikan. Tapi kalau kita nggak baca, kita nggak bisa tahu kebenaran itu. Dan kalau kita nggak tahu kebenaran, kita nggak bisa merdeka. Jadi harus kita baca firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini juga adalah makanan roh kita. Manusia kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sebenarnya roh, jiwa, dan tubuh. Karena roh kita dibungkus tubuh, dibungkus daging. Jadi pada saat kita meninggal, daging kita kembali ke tanah, roh kita ke surga,
Kalau yang nggak percaya Tuhan nggak makan. Jadi roh ini yang lebih penting karena roh sifatnya internal atau abadi. Dan roh kita ini makanannya firman. Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roh saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ada dua faktor untuk manusia hidup, roti dan firman. Jadi kalau kita makan roti doang, kita belum hidup secara full. Harus dua-duanya. Kalau kita makan seminggu sekali, cuma hari Minggu doang makannya, pasti lemes. Saya pernah puasa hampir 3 hari nggak makan, ya lemes. Sama juga kalau kita nggak baca firman setiap hari cuma seminggu sekali, roh kita lemes. Kalau roh kita lemes, daging dominan. Tapi kalau kita kasih makan seperti kita kasih makan daging kita, roh kita jadi kuat. Kalau roh kita dominan, kita akan menekan perbuatan-perbuatan tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, orang yang meninggalkan Tuhan biasanya punya banyak Alasan, ada yang karena jodoh, ada yang karena pekerjaan, jabatan, macam-macam. Bahasa dunianya tahta, harta, wanita atau pria. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bolak-balik 3 hal ini ya bisa membuat manusia meninggalkan Tuhan. Jadi kita harus benar-benar hati-hati jangan sampai kejebak. Apapun alasannya, kita jangan sampai meninggalkan Tuhan. Karena dunia coba narik kan. Di dunia nih ada dua kekuatan Tuhan dan kekuatan iblis. Kekuatan iblis pasti berusaha untuk menarik manusia jatuh. Tapi tangan Tuhan yang selalu mengangkat manusia supaya dia jangan jatuh. Dan kita harus yang selalu berpikir Tuhan itu baik. Kita harus selalu di pihaknya Tuhan. Kita lihat dari 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi kita tahu bahwa ini semua yang tadi saya sebut, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu bukan dari Bapa. Kalau kita tahu itu bukan dari Bapa, apakah kita mau gara-gara itu kita meninggalkan Tuhan? Udah jelas kan? Kalau kita gara-gara 3 hal itu meninggalkan Tuhan dan kita tahu itu bukan dari Bapa, berarti kita bakal end up di mana? Bukan di surga, mereka di neraka. Dan itu yang Tuhan nggak mau. Di sini jelas dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kalau kita menyerahkan diri kita kepada dunia, berarti kita sedang lenyap. Dan pilihan itu ada di tangan kita. Switch-nya ada di tangan kita. Mau ikutin dunia apa ikutin Tuhan? Gak bisa ikut dua-duanya. Saya banyak ketemu teman-teman saya yang masih suka dugem. Jadi dugem tapi ke gereja juga. Saya bilang, kamu nggak bisa jalan dua-duanya. Mana bisa minum dengan 2 gelas. 1 gelas dunia, 1 gelasnya Tuhan. Minum bareng dua-duanya pasti tumpah. Harus pilih salah satu. Kalau mau pilih gelasnya Tuhan, gelas dunia harus disingkirkan. Kalau mau coba jalan dua-duanya, pasti daya tarik dunia lebih kuat. Ada satu waktu Tuhan mengizinkan saya untuk melayani teman-teman saya yang suka dugem. Jadi kita ada yang Bible study seminggu sekali. Jadi mereka benar-benar tidak tahu tentang agama, tidak tahu tentang Tuhan. Jadi mereka sampai nanya, Tuhan itu siapa? Iblis itu siapa?
Tapi Bible study jalan terus sampai 3 tahun. Dan selama perjalanan itu, ya mereka masih dugem. Terus ada teman saya kenal mereka juga, tanya ke saya bilang si A, si B, si C itu sekarang rajin ini ya, terus ketua doa, Bible study ya. Iya, benar. Mana katanya? Sabtu kemarin masih tripping di samping gua, masih mabok-mabokan. Nah, mereka nggak tahu fase apa yang sedang dilalui teman-teman saya itu. Kalau dari hitam ke putih, kan nggak bisa langsung putih. Kadang-kadang abu-abu dulu, baru putih. Nah, mereka itu di fase abu-abu saat itu. Tapi saya percaya karena didoakan terus, akhirnya mereka jadi putih. Sekarang ada jadi gembala yang melayani Tuhan. Saya percaya kekuatan Tuhan itu jauh lebih besar daripada kekuatan dunia. Asal kita mau mengizinkan Tuhan beracara dalam hidup kita. Ada yang mengizinkan Tuhan, dia buka pintu rumahnya untuk Tuhan masuk, tapi dia hanya mengizinkan Tuhan duduk di ruangan. Ada juga yang izinkan Tuhan masuk di dalam. Tapi kalau kita sudah izinkan Tuhan masuk dalam diri kita, kita harus mengizinkan Tuhan beracara dalam setiap aspek kehidupan kita. Pribadi kita, keluarga kita, usaha kita, pelayanan kita, semua kita serahkan ke Tuhan. Karena dia yang tahu paling bagus itu apa buat kita. Jangan setengah-setengah yang Tuhan bilang. Hendaklah apa? Engkau panas atau dingin, jangan suruh pupuk, maka engkau akan dibutuhkan keluar. Jadi kalau itu Tuhan jangan setengah-setengah. Mau panas, dingin. Kalau adem ayam aja nggak kemana-mana. Lalu yang kelima, hukum-hukum Tuhan kita perhatikan. Kita lihat dari Mazmur 19 ayat 9. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Jadi hukum Tuhan itu benar dan adil. Kita lihat yang bangsa Israel, bangsa yang melakukan hukum-hukum Tuhan. Mereka sangat taat untuk Taurat-Taurat Tuhan. Ya walaupun banyak dari mereka yang belum percaya Yesus, tapi kita bisa lihat pemenang Nobel terbanyak di dunia orang Israel. Gadget-gadget yang kita pakai, Android, Facebook, itu orang Israel. Yang tanda tangan di uang US dollar, orang Yahudi juga. Jadi Tuhan memberikan kepada mereka, ya mereka bangsa Israel, tapi mereka taat melakukan hukum-hukum Tuhan. Mereka hidup di bawah Taurat, dan efeknya mereka sangat diberkati. Tapi kita yang ikut Tuhan Yesus bukan di bawah hukum Taurat, hidup di bawah hukum Taurat saja, tapi di bawah kasih karunia. Bedanya apa? Kalau ada seorang lagi nyetir mobil, ditabrak motor dari belakang, mobilnya rusak, motornya rusak. Jadi yang bawa mobil yang bawa motor ke kantor polisi. Itu nggak salah, karena yang nabrak salah kan, melanggar hukum. Nah itu hukum Taurat begitu, mata ganti mata jadi ganti. Lalu yang kasus yang sama, keduanya si pengendara mobil nggak bawa ke kantor polisi, dilepas saja. Nah itu namanya mercy, belas kasihan. Tapi yang paling tinggi, yang ketiga, pengendara mobil lihat orangnya luka, dia bawa ke rumah sakit untuk disembuhin. Mobilnya rusak nggak usah diganti, motornya bahkan dibawa ke bengkel untuk dibeli juga.
Nah itu kasih karunia paling tinggi dari orang. Jadi kita sekarang ada dalam kasih karunia Tuhan. Di kitab Efesus bilang, we are saved by grace through faith. Kita diselamatkan oleh kasih karunia dengan iman kita. Jadi kalau kasih karunia doang, semua orang diselamatkan. Tapi untuk menerima kasih karunia itu harus kita terima dengan iman. Jadi kayak sodium klorida itu kan garam. Kalau orang makan sodium kebanyakan bisa meninggal. Makan klorida kebanyakan bisa meninggal juga. Tapi kalau digabung sodium klorida menjadi garam, orang nggak bisa hidup tanpa garam. Bisa meninggal. Saya pernah ngobrol sama bodybuilder yang lagi mau kontes. Bodybuilder itu sebelum kontes dia bikin lemak badannya itu seminimum mungkin, bisa sampai 5%. Dan untuk mencapai itu mereka nggak makan garam berbulan-bulan, bisa 3-4 bulan nggak makan garam atau minim sekali, dan makanannya itu tawar, makan ayam rebus sama cabai aja. Tapi efeknya kalau ngomong sama mereka di saat kurang garam nggak nyambung. Udah makan belum? Kita tanya mereka. Enggak, sih belum minum, nggak nyambung. Karena kurang garam mereka. Jadi error cara berpikirnya. Bisa dibayangkan kalau kita nggak makan garam lebih lama lagi, lebih error lagi. Nah jadi kasih karunia itu harus kita kombinasi, kita terima dengan iman kita, baru bisa jalan. Lalu yang keenam, ketetapan Tuhan tidak kita jauhkan atau kita jalankan. Kita lihat ayatnya dari Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Ini kunci yang harus kita pegang juga. Kalau kita mau anak cucu kita perkasa di bumi, berarti diberkatin, gagah perkasa. Kalau kita mau hidup diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumah kita, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Berarti kita terima kebajikan terus atau terima kebaikan Tuhan terus. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus sangat suka kepada perintah Tuhan, yaitu melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan ini kan perintah Tuhan. Jadi waktu saya baru bertobat, saya dulu kan suka dengar lagu disco, suka berdisco, macam-macam lah perkara-perkara dunia yang keinginan daging, keinginan mata apa gitu. Jadi waktu saya terima Tuhan Yesus, saya baca firman Tuhan, wah ternyata apa yang saya suka, ternyata Tuhan nggak suka. Apa yang Tuhan suka, saya nggak suka. Tapi karena saya mengalami kebaikan Tuhan, akhirnya apa yang saya suka tapi Tuhan nggak suka, saya lepas. Satu-satu saya lepas. Karena saya tahu kalau saya melakukan, Tuhan nggak berkenan. Jadi, saya pikir kesenangan dunia nggak ada habisnya kan. Ya udah, satu-satu saya lepas. Saya lebih memilih untuk menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan kedagingan saya sendiri. Dan itu ada struggle atau pergumulan. Tapi tetap kita harus lawan. Memang keinginan dunia itu kan daya tariknya kuat, gravitasinya kuat. Tapi kita harus lawan sampai menang. Dan saya percaya kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita nggak bisa kalah. Mengalahkan kedagingan, pasti kita menang. Karena Tuhan yang pimpin kita kok. Tapi kita harus taat. Waktu Tuhan bilang jangan, don't do it, ya udah kita berhenti, jangan diterusin.
banyak orang yang bandel waktu Roh Kudus berjalan, dia tetap aja. Dan seperti seorang petinju mukulin sasak, dia punya tangan kan kapalan lama-lama. Nah ini sama juga, kalau kita tidak mendengarkan suara Roh Kudus atau bandel, itu kayak selapis-lapis. Kapalan kan terjadi selapis-lapis, dia pukul-pukulin terus, sekali nggak mungkin terjadi kapalan, mesti berkali-kali. Sehingga akhirnya kemampuan dia untuk mendengar suara Roh Kudus itu jadi semakin tak peka, dan itu semakin gampang disetir oleh iblis. Itu yang Tuhan nggak mau. Pada saat kita tahu kita salah, kita melakukan kesalahan, lakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, buru-buru kita bertobat, berbalik. Jangan sampai kita nggak peka mendengarkan suara Roh Kudus lagi. Lalu yang ketujuh, tidak bercela di hadapan Tuhan atau hidup kudus. Kita ini kan semua mempelai Kristus. Tuhan Yesus sudah mau datang. Nggak ada yang tahu waktunya kapan. Tapi tanda-tandanya diberikan. Oke, kita lihat tanda-tandanya nih. Matius 24. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi muridnya minta tanda kedatangan dia tuh, tandanya apa? Karena di firman Tuhan bilang, gak seorang pun yang tahu. Anak sendiri gak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Nah ini tandanya di ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini tanda pertama, penyesatan. Makanya kenapa kita mesti baca firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Karena penyesatan itu bedanya tipis-tipis kadang-kadang. Agama sesat bilang kasih itu Allah. Makanya mereka free love, free sex. Tapi sebenarnya kasih itu adalah Allah. Allah itu adalah kasih. Jadi mereka balik, kasih itu adalah Allah. Nah kalau kita nggak baca firman Tuhan, firman yang dipikir-pikir, ya orang percaya aja. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kita tahu, oh ini nggak benar, ini salah. Jadi kita jangan ikuti. Dan sekarang kita lihat banyak sekali nabi-nabi palsu bermunculan, bilang dia adalah titisan Yesus yang datang ke dunia. Nah itu semua penyesatan. Bahkan sekarang ada pernikahan LGBT yang diberkati di gereja. Padahal kita tahu. Oke, kita lihat list orang-orang yang nggak bisa masuk kerajaan Allah. 1 Korintus 6 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci. Nah ini banci kan masuknya keluarga LGBT. Orang pemburi itu homoseksual. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bagaimana gereja bisa memberkati pernikahan LGBT? Padahal orang LGBT nggak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saya pernah nanya ke satu hamba Tuhan dari luar. Saya bilang, mereka memberkati pakai ayat yang mana ya?
Oh, Alkitab mereka beda katanya, bukan King James, Queen James. King James itu versus kan berarti Raja James. Kalau Queen James jadi Ratu James. Mereka buat versi sendiri. Nah, itu penyiasatan yang harus kita waspadai. Oke, kita balik ke Matius 24. Kamu akan mendengar dulu perang atau kabar-kabar tentang perang. Nah, ini kita di depan mata kita. Setiap hari kita baca beritanya. Dari Rusia perang sama Ukraine. Sekarang Israel sama Hamas. Hamas itu bukan semuanya Palestina. Kalau kita baca beritanya, Hamas itu hanya ormas. Jadi banyak orang Palestina yang Kristen juga yang bergaul sama orang Israel. Tapi yang suka ribut adalah Hamas, ormasnya. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan. Nah, saya berpikir dunia mana mungkin kelaparan, makanan begitu banyak kecuali di Afrika yang curah hujannya sedikit. Tapi sejak perang Rusia sama Ukraine, orang ngantri makanan karena di Ukraine itu salah satu negara produksi gandum yang besar di dunia. Jadi karena kekurangan gandum, orang ngantri makanan. Berarti ada kelaparan di situ. Dan gempa bumi di berbagai tempat. Ada aplikasi namanya Volcano and Earthquake, bisa diinstal di Android. Itu monitor semua aktivitas gunung Merapi dan gempa bumi di dunia. Saya pernah hitung yang 4 skala Richter ke atas. 5 tahun yang lalu 60 ke 70 tempat gempa bumi di dunia. Baru-baru ini saya hitung di tahun ini 120 ke 130 tempat. Setiap hari ada gempa. Tapi banyak terjadi di laut ya, jadi nggak terlalu merusak. Tapi kita lihat dan banyak yang negara-negara mengalami gempa bumi di Indonesia, di China, di mana-mana, di Italia. Dan di Alkitab bahasa Inggrisnya ada satu lagi. Saya nggak tahu kenapa di bahasa Indonesia nggak dimasukin. Yaitu pestilences atau wabah. Kita simak dari Ebola, flu burung, sapi gila, penyakit mulut dan kuku. Sekarang COVID. Itu kan semua wabah. Jadi kalau kita lihat semua tanda-tanda ini terjadi